Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga solih-solihah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tanpa ada kekurangan satu hal apapun. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, ceria, kemudian dengan sungguh-sungguh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya Allah menambahkan ilmu kita semua ya. Rabbi zidni ilman ya. Ya Allah, tambahkanlah ilmu ya kepada kami ya, kepadaku. Warzuqni fahman kamilan, dan berikanlah kepadaku pemahaman yang sempurna ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan berdoa secara mandiri di rumah masing-masing. Setelah berdoa, hari ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ya, ketika menyampaikan dakwah ajaran agama Islam ya. Nah, sudah masuk pelajaran kedua ya. Kemarin kita membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ya, dimulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Nah, di pelajaran 2 ini kita akan mengulas ya bagaimana ketabahan yang luar biasa ya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika mendapatkan berbagai macam cobaan, ujian, dan berbagai macam teror ya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, baiklah, kita lanjut. Nah, A. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah ya. Kalau di buku ya, kalian juga bisa melihat ya di halaman 18 ya. Nah, sengaja Ustadz buat PowerPoint untuk memudahkan Ustadz dalam presentasi atau menyampaikan pembelajaran secara daring ya, atau dalam jaringan ya, menggunakan jaringan. Nah, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan, maka beliau langsung bergerak menyebarkan ajaran agama Islam ya, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu Quran surah Al-Hijr ayat 94-95 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Shadaqallahul azim. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau. Quran surah Al-Hijr ayat 94 dan 95. Nah, dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, yang pertama kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah menerima wahyu Quran surah Al-Hijr 94-95, kemudian Nabi Muhammad memulai dakwah secara terang-terangan atau dikenal dengan dakwah bil jahr ya, dakwah secara terang-terangan. Nah, ajakan Nabi Muhammad SAW pertama-tama itu ditolak ya mentah-mentah oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Rasulullah SAW diejek sebagai orang gila ya, yang membawa berita-berita bohong dan mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala
Ya, mereka tidak percaya bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai utusan Allah. Nah, mereka mengira bahwa Nabi Muhammad itu tukang bohong, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad semuanya adalah bohong. Nah, kemudian Nabi Muhammad menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut dengan sabar, ya, dan bertawakal, dan tetap bersemangat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya, meskipun banyak yang menolak dakwah Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa, ya, dalam mengajak kaumnya untuk menerima ajaran agama Islam, ya. Sebagai langkah awal, Nabi Muhammad mengumpulkan keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya untuk diajak masuk Islam, ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama SKI, ya. Nabi Muhammad mengajak keluarga Bani Muthalib, ya, kemudian mengajak ada keluarga Bani Hashim juga yang ikut dalam sebuah hidangan makan, ya. Diajak, kemudian setelah diajak melalui hidangan makan, ya, bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Nah, di tengah-tengah mereka ketika menikmati hidangan makan, kemudian disitulah Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada keluarga, ya, kepada keluarga, sahabat-sahabat dekatnya yang diajak untuk memeluk agama Islam. Nah, ketika setelah Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, nah, ada sebagian dari mereka yang menerima dengan baik dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada juga mereka yang menolak, ya, secara lembut, dan ada juga dari sebagian mereka yang menolak secara kasar, ya, beragam tanggapan setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, ya, secara terang-terangan ketika beliau menyampaikan dakwah di tengah-tengah mereka sedang menikmati hidangan makan, ya, yang disediakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu, alhasil dengan semangat yang tinggi, dakwah Nabi Muhammad SAW mulai diterima oleh banyak orang, ya. Dari hari ke hari, pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak, ya, semakin bertambah banyak, ya. Nah, kemajuan dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak disukai oleh orang kafir Quraisy, ya, apalagi ajaran beliau yang berisikan tentang ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghormati sesama manusia, kemudian menjauhi adat istiadat, nah, menyampaikan dakwah-dakwah yang banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran orang-orang Quraisy, ya, sehingga mereka tidak suka, ya, bahkan mereka ingin sekali, ya, menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu orang-orang Quraisy kemudian mulai menyusun rencana. Nah, kemajuan dakwah Nabi Muhammad tidak disukai oleh orang kafir Quraisy, ya, sehingga mereka melakukan upaya, ya, atau melakukan rencana-rencana jahat untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, ya. Di antara rencana tersebut yaitu satu, ya, meminta Abu Thalib, ya, atau pamannya Nabi Muhammad SAW agar pamannya atau Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, ya. Nah, kemudian apakah upaya yang pertama berhasil? Tidak, ya. Nah, Abu Thalib malah sebaliknya, ya, tidak mau membujuk Nabi Muhammad, malah ingin mendukung Nabi Muhammad, ya, dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, gagal. Kemudian rencana yang kedua, ya, yaitu mereka menawarkan harta, ya, pangkat
dan wanita ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, asalkan Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Nah, ketika ditawari Nabi Muhammad SAW dengan harta ya, wahai Nabi Muhammad ya, jikalau engkau mau menghentikan dakwah yang engkau sampaikan, maka ingin berapa harta yang engkau inginkan ya, pangkat apa yang engkau inginkan, dan ingin berapa wanita yang engkau inginkan, maka kami akan memberi ya untuk engkau wahai Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tidak mau ya ketika ditawari harta, mau sebanyak apapun harta, pangkat mau setinggi apapun pangkat yang ditawari oleh orang-orang Quraisy ya dan wanita, Nabi Muhammad menolaknya ya, karena ingin benar-benar ya sungguh-sungguh yaitu menyampaikan ajaran agama Islam ya, dakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Upaya atau rencana yang kedua gagal ya. Nah, kemudian rencana jahat yang ketiga yang dilakukan oleh orang Quraisy. Rencana ketiga yaitu menghasut kaum Quraisy ya agar menjauhi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang telah memeluk agama Islam ya. Mereka terus ya menghasut keluarga-keluarga Nabi Muhammad ya, pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW ya. Tetapi rencana ketiga juga ya tidak berhasil ya. Mereka malah sebaliknya ya mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mereka melakukan rencana ya, rencana jahat atau upaya jahat untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad secara halus ya. Yang pertama secara halus, yang kedua secara halus ya. Baik-baik secara ketiga juga ya, menghasut kaum Quraisy ya, ini secara halus. Kemudian yang keempat, nah ini dengan kekerasan ya, yaitu memfitnah ya Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong, tukang sihir, kemudian pemecah belah kaum Quraisy ya, dan tuduhan-tuduhan jahat lainnya. Dan Nabi Muhammad juga diteror ya oleh orang-orang Quraisy ya, sampai melakukan upaya pembunuhan ya jika Nabi Muhammad SAW tidak mau menghentikan dakwahnya. Kemudian rencana-rencana jahat lainnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwahnya ya. Nah, Nabi Muhammad ketika berpidato pernah ya dilempari batu ya, sehingga wajah Nabi Muhammad SAW terluka sampai mengucurkan darah ya. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ketika hendak ingin melakukan sholat, beliau pernah dilempari kotoran unta ya, sehingga beliau harus kembali ke rumah untuk mengganti jubah beliau ya, pakaian yang dikenakan ketika ingin melaksanakan sholat. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah dicekik ya, oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ya, sehingga kesulitan bernapas ya, sampai diselamatkan oleh Abu Bakar. Nah, kemudian Nabi Muhammad dihina, diejek, kemudian diolok-olok ya dengan kata-kata kotor. Nah, namun semua tantangan ya tersebut beliau hadapi dengan sabar, tenang ya, lembut dan sikap maaf ya. Nabi Muhammad tidak pernah memiliki sifat dendam ya, walaupun Nabi Muhammad diperlakukan tidak sangat tidak baik ya oleh orang-orang Quraisy. Banyak sekali upaya-upaya jahat ya, rencana-rencana jahat, sampai Nabi Muhammad terluka ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mengiris hati kita ya, karena luar biasa ya ancaman yang diterima oleh Nabi Muhammad ya oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian Nabi Muhammad menganggap bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sampai ketika itu ya, karena ancaman kaum kafir Quraisy tidak menggoyahkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkali-kali ya orang-orang Quraisy melakukan upaya-upaya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad, dan berkali-kali juga ya mereka gagal ya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad, sampai pada suatu hari ya beberapa pemuka orang Quraisy itu berkumpul ya. Nah, mereka yang berkumpul itu diantaranya Al-Walid bin Mughirah, ya, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf, ya, para pemuka-pemuka orang Quraisy. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW untuk membicarakan pelaksanaan ibadah, ya. Orang-orang kafir itu pada intinya menuntut agar Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun berjanji ya bersedia mengikuti ajaran agama Islam. Kemudian orang-orang kafir itu berkata, ya, kami menyembah Tuhanmu setahun dan kamu juga menyembah Tuhan kami setahun, ya. Kalau agamamu benar, kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu, dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan. Nah, itulah yang disampaikan oleh pemuka-pemuka Quraisy kepada Nabi Muhammad, ya. Mereka pada intinya ingin meminta bergantian ya beribadah setahun. Mereka mengikuti ibadahnya Nabi Muhammad SAW, ya, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setahun kemudian pengikut-pengikut Nabi Muhammad, dia termasuk Nabi Muhammad juga, menyembah Tuhan orang-orang Quraisy. Nah, tentu ini sangat bertentangan ya. Nah, kemudian mendengar usulan mereka, Nabi Muhammad menjawab dengan tegas ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setelah itu maka turunlah ayat surah Al-Kafirun, ya, penolakan Nabi Muhammad terhadap ajakan kaum kafir Quraisy diperkuat dengan turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6 ya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nabi Muhammad sedikit pun tidak bersedia ya melakukan ibadah sebagaimana yang telah diusulkan oleh orang-orang kafir ya. Apalagi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya beliau yang tidak setuju, ya, Allah Subhanahu wa taala pun tidak meridhoi bila hal itu terjadi ya. Dari peristiwa itu dapat disimpulkan bahwa dalam beragama tidak boleh ada campur tangan pihak lain ya. Setiap orang yang mengaku beragama harus beribadah sesuai dengan tuntunan agamanya ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Nah, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Jadi ketika dalam hal ibadah maka kita tidak boleh toleransi ya. Kita harus fanatisme dalam beribadah. Artinya tidak bisa diganggu gugat ya. Ketika dalam hal ibadah itu tidak boleh ada yang ikutan ya. Orang-orang Quraisy tidak bisa ikut-ikut ibadah kita, dan sebaliknya kita juga tidak bisa ikut-ikutan ibadah mereka, walaupun ya hanya bercanda atau walaupun hanya menghormati, tidak bisa ya. Dalam hal ibadah tentu ya itu ditentang ya.
bahwa orang-orang yang melakukan ya ibadah, orang-orang yang bukan tuntunan agamanya, maka itu bisa bertentangan ya dengan ajaran agama ya, termasuk dengan agama Islam. Agama Islam melarang keras ya, orang Islam tidak boleh melakukan ibadah orang-orang Quraisy ya, menyembah berhala ya, menyembah patung, tidak boleh. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Jazakumullah khairan kasiro, ya, jazakumullah ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.